Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dan berikutnya tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian aku tidak lupanya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan ya kepada channel ini ya oleh seluruh peor-peor terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri ya. Terima kasih ya. Dengan harapan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, linknya saja, jangan diunduh, apalagi dipotong-potong terus diunggah ulang ya. Jangan diunduh. Berikutnya kalian semuanya aku nggak bisa sebut satu persatu. Semoga doa baik kalian untukku juga akan tercurahkan untukmu juga. Jadi kebaikan doa itu akan kembali kepada yang mendoakan. Insya Allah kita sebagai sama-sama bersaudara di dalam Islam ya, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, aku sudah berjanji kemarin menjawab pertanyaannya si Hutau ya. Si Hutau ya. Terus nanti tentang Imam Mahdi nanti insya Allah besok ya. Jadi tentang engkau kan nabi yang akan datang kita pending dulu, nanti akan kita teruskan lagi gitu ya. Oke, aku akan baca dulu komen yang masuk dari kalian ya, sebagai bentuk apresiasiku terhadap komen-komen kalian. Pertama, Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat baru dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Dilanjutkan dengan soleha kita Gispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra. Oke, terima kasih Gispati. Untuk semua saudara muslimku yang ada di Palu ya, salam Isra juga. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah terawih. Oh, malam ini hujan sudah reda, tinggal sejuknya udara, mantap ya. Kemudian Denny Reberu, ini nggak tahu Denny Reberu ini goblok atau gimana ya. Sudah dijelaskan berkali-kali, inilah kalau dogma itu sudah masuk ke otak, otak itu jadi goblok. Contohnya ini Denny Reberu. Mencari apa yang dicari, menunggu apa yang ditunggu. Ketika sang raja udah datang, harapan dan kepastian sudah final. Kita tidak berbicara tentang raja di situ. Itu ada ramalan, yang itu kan sudah aku gambarkan kemarin. Kamu agak cerdas dikit lah. Kamu menerima atau menolak itu hak kamu, terserah kamu. Tapi setidaknya kalau dijelaskan itu kamu ngerti. Ini kamu nggak ngerti karena goblokmu itu atau gimana gitu.
ya. Kan aku sudah bilang ini, sorry ini habis ya. Nih kita gambarkan begini, aku ulangi lagi. Ini perjanjian lama, ini perjanjian baru, ini perjanjian terakhir. Sejak di sini itu sudah diramalkan nabi yang akan datang, ya. Sudah diramalkan Elia, sudah diramalkan Mesias. Jadi ada 3. Ada Mesias, ada Elia, ada nabi yang akan datang. Mesias dan Elia itu digenapi di sini. Mesias dan Elia. Siapa dia? Yesus. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Nabi yang akan datang belum digenapi. Ya, dia masih berupa nubuah. Maka dia akan digenapi di sini, di perjanjian terakhir ini. Itu kerangka berpikir Alkitabnya, ya. Terus kerangka berpikir, kalau nabi ini nggak dipenuhi, berarti kan perjanjian baru dan perjanjian lama cacat. Yang namanya firman Allah itu kan tidak boleh gagal, berarti kan gagal. Jadi jangan karena kecintaanmu yang membabi buta terhadap Yesus, terus kamu menjadi goblok gitu loh. Yesus nggak memenuhi ini, dia memenuhi yang Mesias. Elia pun tidak memenuhi nabi yang akan datang, yang dia penuhi adalah Elia. Gitu loh. Ya, nggak ada ceritanya raja kayak enggak. Ini bukan urusan raja-raja atau enggak raja kok kamu ngomong raja. Kalaupun rajanya datang, terus ini nggak dipenuhi, terus ini apa nggak cacat ini sebagai kitab suci? Karena di PL sinilah ketiganya dinubuati, di PB inilah yang 2 digenapi, baru di PT nanti yang satunya digenapi. Kamu kebanyakan makanya beli vitamin lah supaya pintar. Ya. Kamu nggak harus setuju, nggak harus menerima apa yang aku sampaikan. Karena kalau kamu terima apa yang aku sampaikan, Kristenmu bubar, gitu loh. Tapi ngerti, gitu loh. Jangan kamu ngomong entah kamu pura-pura nggak ngerti seperti Pindo, jadi pintar-pintar tapi bodoh atau gimana gitu. Kamu jangan tersinggung ya, karena kamu Kristen. Enggak, aku kepada yang Islam juga kalau otaknya otak goblok tuh tak marahin sama aku. Jadi kamu jangan baper. Ya, aku nggak perlu baper karena aku tidak menggunakan standar ganda. Yang Islam pun kalau goblok tak marahin sama aku. Jadi jangan kamu nanti merasa oh karena gue Kristen terus digituin. Enggak. Di sini itu aku ingin kalian tuh cerdas. Nah, diterima atau ditolak itu nggak masalah bagi aku. Tapi apa yang aku jelaskan ngerti, gitu loh. Ya, oke. Makanya jauhi dogma biar otak itu cerdas, nggak goblok. Kita lanjutkan ke Abah Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abah. Salam Isra, semoga sehat walafiat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Gus izin ikut kajian di sini, semoga diterima. Hatur nuhun. Mangga Abah ngaji di dia sesarangan jeung baturnya. Hatur nuhun sadayana. Salam untuk semua keluargaku yang ada di Bandung, keluarga muslimku ya. Salam Isra untuk semuanya. Oke. Dari Bandung kita ke Cirebon, ada Kang Juwanto Anto atau Anto. Alhamdulillah Gus, Cirebon hadir dan selalu pantau dari dalam gua. Salam Isra, Islam rasional ya. Kamu juga banyak ngomong gua, kon goblok juga kon. Al-Kahfi itu apa artinya? Coba kamu terjemahkan Al-Kahfi itu artinya apa? Kamu bilang gua. Tolol kamu. Ya, kita kebanyak jadi korban terjemahan karena nggak tahu kahfi itu bukan gua, tapi diterjemahkan dalam Al-Quran gua. Orang-orang ikut-ikutan dalam gua. Kamu ikut yang kamu nggak ketahui. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu, karena penglihatan dan pendengaran itu akan dimintai pertanggunggan jawab. Kamu dari dalam gua goblok. Sama aja seperti Denny Reber itu, goblok juga itu.
Aku punya santri kalau goblok-goblok paling males. Oke, gedang godok. Intermezzo, bicara ramalan bintang Gemini cocoknya sama Virgo karena sama-sama cerdas dan otaknya encer. Pengalaman dulu bersama si mantan. Kang Hermana Nata Wijaya, Assalamualaikum, hadir ngaji sambil ngopi jelang sahur. Salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuhun Kang. Kemudian Kang Imam Sururi, yes, arti Nabiun dalam secara logat Arab adalah katsirul ikbar bil goyub, yang banyak menceritakan hal yang goib seperti surga, neraka, DLL ya. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggrisku kacau ya. Oke. Atur nuhun Kang Imam Sururi di mana kamu berada ya. Kemudian soleha kita hari ini Demak hadir Gus. Oke, matur thank you. Ada Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Irfan Al Akbar Kelinci Jambi masih hadir pas kata Darus. Oke, matur nuhun. Sam Wahyudi Junaidi, Assalamualaikum Gus. Absen, salam Isra. Salam Isra juga untukmu Sam ya, matur nuhun. Kang Edi Margono yang punya Jogja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arif Musinin yang punya Tuban, siap hadir Gus. Oke, matur nuhun. Satria Bagus Jaksel nyimak. Nyimak Gus, monggo. Arfa Solo, Paten Kali, Wak, salam Isra untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Salam Isra juga untuk yang ada di Kota Cane ya, Aceh. Kemudian Aljus Masduki, atur nuhun Kang Aljus Masduki, kumaha pawartosna sadayana hadir dan menyimak meski telat. Mangga untuk naon-naon kan. Kemudian Kang Jamuri Muri, salam Isra, makin mantap ngajinya Gus. Imam Mahdi artinya pemimpin yang adil dalam peradaban kehidupan manusia, sedangkan yang maha adil itu adalah Allah. Metode Allah mengadili manusia dalam kehidupan ini melalui Nabi Muhammad yang mendapat wahyu dari Allah melalui Jibril, yaitu Al-Quran. Jadi manusia di dunia ini bila patuh pada panduan Al-Quran, berarti Imam Mahdi bagi manusia itu adalah Allah melalui Al-Quran. Gimana? Oke nggak? Tolong kalau salah dibenerin. Salam Isra. Ya, tergantung sudut pandangnya ya. Tapi jelasnya kamu bisa lihat itu ada dua episode ya. Ada yang satu tajuknya Jamaah Mahdi, yang satu apa itu Imam Mahdi. Kita harus paham dulu ke artinya Mahdi itu apa. Kalau itu enggak kacau. Makanya banyak orang ngaku Imam Mahdi. Imam Mahdi kepalanya peang itu apa? Imam Mahdi dari Hong Kong. Ya, karena nggak ngerti dan semua kan asik. Coba kamu lihat, ada satu kajian saja itu ada berapa ustadz ulama di paywall YouTube itu. Paywallnya kan banyak-banyak itu. Tunjukkan sama aku, ada yang membahas Jamaah Mahdi. Ayo tunjukkan sama aku. Imam Mahdi. Jamaahnya lu kagak ngomong kapan ada imamnya. Jamaah itulah yang nanti akan melahirkan imam. Tapi kan semua terlena, nggak pernah ngomong Jamaah Mahdi. Ya. Oke. Kang Feldin Egar, kok seri 28? Iya, ada kesalahan teknis ya. Nanti sama Grahito biar dibenerin, dia lagi sekolah ini. Benar, ini seri yang ke-28, cuman di thumbnailnya sama di tajuk yang di YouTube-nya seri yang ke-27 tertulis ya. Tapi yang benar ini seri yang ke-28. Terima kasih untuk Kang Mas Feldin Egar. Kemudian soleha kita Rini Guse tentang Elohim, Eloh plus Im, itu di video berjudul Elohim ada berapa Allah kah? Oke, mantap. Terima kasih solehaku, itu hutau ya, sudah dijelaskan sama soleha kita Rini. Silakan dikunjungi ya, di video itu sudah jelas semuanya tentang Elohim berapa Allah kah. Tapi kali ini aku akan menjelaskan dari sisi yang lain, bukan dari sisi gramatikalnya ya, tidak, tapi dari sisi komunikasinya ya. Oke, hutau nanti aku baca sekalian ya. Ray Dendi, izin nyimak Guse yang betik ya, itu kalau tidak salah itu rekaman suara pendeta BN ya. Saking semangatnya kampanye kagak sadar statementnya kontradiksi. Ya, memang konsep Yesus sama dengan Allah lambat laun akan bubar ya, dan sekarang sudah mulai bubar dan sudah banyak yang meninggalkan, makanya lahir Waneses ya.
Meskipun Wanases itu sebetulnya masih juga menyimpang. Yang benar itu ya tauhid itu, Kristen tauhid saksi Yehova itu ya. Tren ini justru terjadi di negara maju yang tingkat intelektualitasnya relatif tinggi. Masa seorang dokter tidak paham tren dan perkembangan yang terjadi? Itu juga yang aku maksud. Yang dokter aja seperti itu, apalagi yang kelas sekolah minggu. Lagi-lagi apa? Dogma. Dogma itu membunuh akal. Bayangkan seorang dokter kerangka berpikirnya seperti itu. Ya. Kacau balau kalau dia bilang inilah jalan kehidupan, akulah jalan hidup dan baik, kalau tidak melalui aku tidak sampai kepada Bapa. Iya, nggak masalah aku terima, tapi masalahnya itu kapan berlaku. Sama aja kamu, kalau kamu kasih aku duit 1 ringgit, zamanmu belum ada duit 1 ringgit, itu 2 perak setengah. Kamu kasihkan ke aku, kamu tanya apakah ini uang asli Indonesia sah, maka aku jawab iya ini asli Indonesia dan sah. Karena apa? Ada tanda tangan gubernur BI. Tapi kalau ditanya apakah ini masih berlaku, maka aku jawab tidak. Gitu. Sama seperti Kanjeng Nabi Isa, dialah satu-satunya jalan kepada Allah. Iya, aku terima semua nabi itu jalan kepada Allah ya. Tapi dia bisa nggak bedakan antara mana Allah dan mana jalan kepada Allah? Nggak bisa. Itu dokter kelas, kalau kami di Siantar bilang kelas hau-hau gitu. Ya, oke, Ray Dendi, terima kasih. Gurem Endokem ya, GNR, lihat aku mengutus kamu seperti domba ya. Seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu adalah kamu tadi sebetulnya dan tulus seperti merpati. Suarane B sang serigala berbulu domba sering masuk kampus-kampus Islam untuk melakukan kristenisasi terselubung secara intelektual. Itu masalahnya. Aku kalau nggak 2 kali 3 kali mengutus mahasiswa untuk ke rumahnya, kan dari tempatku ke rumahnya itu paling aku kan di Batu, dia di Malang, dia kan aslinya Blitar tuh. Maksudku ayo kita diskusi gitu. Dia selalu menolak, seperti yang aku bilang, dia maunya itu dengan warna-warna yang liberal dari kelompok-kelompok Islam, tapi yang liberal itu dia baru mau. Padahal aku ngajaknya sih diskusi biasa saja gitu loh. Nanti ketemu ya bagus, nggak ketemu nggak masalah gitu. Dia nggak mau dengan alasan sibuk-sibuk. Dan yang menemui itu istrinya. Belum pernah si Bambang menemui, belum. Ya. Belum pernah Bambang itu menemui. Rumahnya kan di sini, di perumahan Araya sini. Ya, belum pernah ditemui sama si Bambang. Istrinya selalu beralasan begitu, sampai akhirnya mahasiswa itu aku bilang, sudah ngomong dia bisanya kapan? Enggak juga. Jadi hanya alasan untuk menghindar. Ya, yang kita sesalkan juga, ya, yang kita sesalkan kalau dia sampai masuk ke kampus-kampus komunitas Islam. Bagaimana komunitas Islam kok memberikan ruang sama dia? Yaitu tadi kembali ke si liberal tadi itu. Itu loh, ya. Kami memang punya sejarah tersendiri yang kurang bagus terhadap si BN ini. Dia menyalahkan kami ketika Arimatea mau menggelar diskusi perdananya tahun 2005. Kalau kalian lihat di YouTube itu Keabsolutan Tuhan yang narasumbernya Mas Egi Sujana dan almarhum Pak Ramli Nawe ya. Itu kan gini, kami pasrah sama narasumber Kristennya. Ya, Bapak Roland Octavianus itu yang pada waktu itu jadi rektor ya. Kami mau beliaunya sama si BN. Kami kan nggak tahu kalau mereka itu beda walaupun sama-sama Kristen ya. Nggak tahunya, kami terima bersih gitu loh. Nggak tahunya ketika di hari hanya Pak Rektornya bawa Mas Stepri Lumintang gitu loh. Si BN-nya protes, saya nggak pernah dihubungi, nggak pernah gini, nggak pernah gitu, kan namanya sudah tersebar. Jadi memang terjadi kesalahan dalam tanda kutip ya, karena Arimatea sudah memasrahkan ke Dr. Roland ya, dan Roland mengiyakan gitu. Jadi gimana ya, dibilang salah ya oke lah, kalau memang Arimatea dibilang salah oke lah kita terima. Cuman kan itu harus kita clearkan gitu loh
Dia nggak bisa ditemui yang alasannya ke Bali, ke sini, ke situ. Maksudku kalau sempat diskusi sama aku, kita ketemu ngobrol baik-baik, santai-santai saja. Kan bisa aku jelaskan. Jadi bukan maksud kami tidak menghargai beliau, namanya dicatut, ditulis di mana. Kan namanya kita ngadakan acara mesti pamflet itu tersebar. Enggak, kita tetap menghormati siapapun. Ya, bukan maksud kita mendiskreditkan orang lain ya. Mencatut ini enggak bisa. Bagaimana kami hari mati yang mau jelaskan dengan diajak ketemu aja enggak mau. Gitu ya. Oke. Berikutnya Kang Samsul Yatim. Pak BN ini saya yakin sebenarnya sudah tahu kebenaran, tapi memang berat untuk meninggalkan kenyamanan. Wong sudah jelas dalam Alkitab dan beliau bukan orang bodoh. Ya itulah namanya zona kenyamanan itu, siapa orang mau melepaskan, kan tidak bisa. Oke, freedom. Oke. Sudah ya. Aku sekarang mau masuk ke topik aja ya, karena kita akan memanfaatkan waktu yang ada. Ya. Aku mau fokus ke Kang Mas Hutau. Ini tajuknya apa judulnya ya? Kalau soal secara gramatikal itu lihat di tadi ya, yang sudah di guiding sama Ernie ya. Lihat di sana ya tentang Elohim itu ya. Karena itu nanti hubungannya kan di akhiran him gitu loh. Eloah ya plus im, nanti ada sama plus im menjadi Elohim, menjadi samayim ya, dan sebagainya seperti itu. Nanti penjelasannya di video itu ya. Artinya akhiran im ini apakah dia otomatis plural ataukah ada nggak majestiknya ya, dia akan kemana nanti larinya ya. Jadi itu secara teknis silahkan dilihat di video itu ya. Aku nggak akan menjelaskan itu lagi karena videonya sudah ada dan itu sudah setahun yang lalu. Aku akan menjelaskan teori komunikasinya aja ya. Ya meskipun ini bukan dosen teori komunikasi, tapi kan banyak berteman dengan pakar komunikasi. Jadi Dr. Suryadi itu dosen komunikasi, dia pakar komunikasi itu ya. Kita bahas di sananya aja. Oke. Coba aku amati dulu. Kemarin tersusun kurang rapi sehingga aku bingung untuk mengatakannya ya. Tapi dia sekarang sudah susun ulang dan terima kasih untuk Hutau ya. Kalau kemarin kan gini, salam Isra dari Maros. Gus mau bertanya kalau nggak salah pada ayat PLN yang Mosheim kita abaikan lah ya, yang Mosheim kita abaikan. Aku belum pernah nemuin itu Mosheim itu ya. Dan itu harus dirujuk ke originalnya kan. Oke, dia bilang kan begini. Ada Kristen Tritunggal bilang pada saya bahwa Elohim itu jamak bukan plural majas. Enggak ada plural majas. Ya, itu nanti larinya ke plural dan ke majestik. Mungkin kamu mau nulis majestik ya, ke pengagungan, bukan majas ya. Kemudian dia bilang bahwa Elohim plural majas itu cuma teologi Saudi, bukan bahasanya. Loh. Berarti dia mengatakan bahwa orang Yahudi membuat karangan tajwid, dia bilang seperti itu. Maka saya ingat kata-kata Mosheim ya. Yang Mosheimnya kita abaikan ya. Aku agak bingung kemarin maksud pertanyaanmu mau kemana, tapi setelah kamu review ulang ini aku paham sekarang. Ini ya. Loh, mana tadi? Sebentar. Aku sudah Hutau. Gini ya. Salam Isra, Gus, salam Isra. Terima kasih koreksinya, aku juga terima kasih ya. Jadi gitu, kalau aku ngomong blak-blakan, jangan terus ngambek. Kemarin kurang jelas. Ini sudah jelas ini. Terima kasih koreksinya. Jadi gini Gus, ada Kristen Tritunggal bilang kepada saya bahwa Elohim dalam agama Yahudi yang dipahami secara plural, majas, bukan kalau majestic mungkin maksudmu ya. Penghormatan betul dalam Quran. Itu cuma karangan Yahudi saja. Bagaimana menurut Gus Betik? Oke, kita fokus ke situ ya. Fokus ke situ. Tentang Mosheim itu aku nggak pernah dengar.
Mungkin yang lain yang dengar silakan dijelaskan. Kita fokus ke sini aja karena aku akan menjelaskan tentang teori komunikasinya. Ya. Tajuknya apa ini? Jadi gini loh. Tajuknya gini aja lah ya. Aku juga bingung apa tajuknya ini. Bahasa itu ya. Bahasa dipahami dari mana? Ini loh. Bahasa itu dipahami dari pengucapnya. Begitu juga kitab suci. Ya. Begitu. Aduh, ini kena sinar, jelas nggak kamu ya? Ya. Begitu juga kitab suci. Gitu. Ya, nah sekarang begini. Dia akan bilang bahwa Elohim ya. Elohim itu begini loh. Elohim itu memang bisa plural, bisa. Tapi bisa juga dia majestic. Ya, ini artinya apa? Jamak. Ini artinya apa? Penghormatan. Ya, penghormatan. Sama dengan ketika kita membaca Al-Quran itu kami. Cuma nanti kami dalam Arabian itu beda dengan kami dengan Indonesia. Kalau kami dalam Arabian itu yang dihormati itu penghormatan untuk yang berucap. Tapi kalau dalam era Indonesia itu penghormatan bagi yang diucapi, gitu ya. Bedanya di situ. Tapi bagaimanapun itu penghormatan, bukan terus itu jamak, bukan. Ya, oke. Ini pahami dulu, ya. Terus dituduh sama si Kristen ini, ya, berdasarkan kata-kata si Hutau ini, ya. Itu cuma karangan Yahudi saja, karangan Yahudi. Katanya ini karangan Yahudi. Karangan Yahudi. Ya. Jadi ini kalau memang benar, aku kan berdasarkan apa yang dikatakan si Hutau. Kalau memang benar, ini dia goblok 7 turunan. Goyim. Jadi ada gini ya. Ada Israel ya, biasanya disebut juga Yahudi ya, ada Goyim. Bahasa Elohim itu bahasanya Israel atau bahasanya Yahudi, terus Goyim itu orang di luar Israel mau menentukan artinya. Bener nggak itu? Bener nggak? Ya, bahasanya itu bahasanya orang Israel, bahasanya Yahudi. Terus ada Goyim, orang di luar Israel mau menentukan artinya. Arti itu menurut yang punya bahasa. Itu kalau memang benar ada seperti itu aduh, ada yang lebih goblok dari goblok ya seperti itu. Ya. Jadi nggak bisa kita ya mengatur bahasa itu semau kita. Dia menurut pengucapnya, siapa yang mengucapkan. Sekarang begini. Ya. Aku kasih contoh ya. Di Jawa dulu ya. Di Jawa dulu. Jawa itu ada, ini Jawa ya. Aduh, ini basah lagi. Ya. Nah, biar agak kering. Ini Jawa ya. Ini Osing. Ya, perhatikan. Ini ada sing. Ini ada juga kata sing.
Kalau di Jawa sing itu artinya tidak. Kalau orang Jawa bilang, sorry. Kalau di Jawa sing itu artinya yang. Ya. Artinya yang. Artinya yang. Ya. Sedangkan sing ini artinya tidak. Ini artinya yang. Maka kalau kamu ketemu ada orang ngomong sing, itu harus kamu pahami yang ngomong itu orang Jawa apa orang Osing di Banyuwangi sana. Beda nanti. Kalau kamu ketemu orang Osing dia ngomong sing legi, ya, legi itu manis. Kamu pahami menurut Jawamu, ya bubar. Karena artinya itu menjadi yang manis. Ya. Begitu juga orang Osing kalau memahami sing, ya, memahami sing, tapi menurut sudut pandang Jawa bubar. Karena dalam sudut pandang Jawa, kalau misalkan ngomong sing manis, itu berarti yang manis. Kalau di Osing sing manis itu berarti tidak manis. Diametral kan? Diametral ini nggak bisa ketemu. Jadi intinya kita memahami sing ini menurut pengucapannya. Dia mengucapkan siapa? Kalau yang mengucapkan orang Jawa maka itu artinya yang. Kalau manis yang manis. Kalau yang mengucapkan orang Osing artinya tidak, maka tidak manis. Maka ketika kamu minum kopi di daerah Banyuwangi sana, di komunitas Osing harus hati-hati pesannya. Kalau kamu bilang kopi sing manis, nanti keluar tuh kopi pahit. Padahal maumu kopi yang manis. Begitu juga orang Osing kalau mau minum kopi ke daerah Jawa, masuk ke kafe atau ke apa gitu, dia ngomong kopi sing manis, nanti keluarnya kopi yang manis, padahal maunya dia kopi yang tidak manis, kopi pahit. Kacau. Maka kesimpulannya bahasa itu dipahami menurut pengucapnya. Paham? Ya, dipahami menurut pengucapnya. Misalkan ada orang ngomong kopi sing manis, kita lihat, oh dia orang Osing, oh berarti dia minta kopi tidak manis. Kopi sing manis, kita lihat siapa, oh orang Jawa, oh berarti dia minta kopi yang manis. Jadi kalau orang Jawa yang ngomong, maka itu artinya dia minta kopi manis. Tapi kalau orang Osing yang ngomong, berarti dia minta kopi yang pahit, gitu loh. Jadi lihat siapa yang ngomong, ya. Oke, ini contoh paling gampang ini. Nanti aku kasih contoh lagi apa ya. Ini Sunda sama Jawa, ya. Sunda sama Jawa, ya. Sunda sama Jawa sekarang. Tadi Osing sama Jawa. Sekarang kita bergeser Sunda sama Jawa. Ini Jawa, ya. Tuh, aku kalau gini nih Jan, dia nggak bisa langsung dipakai, harus kering dulu, ya. Ini Jawa, ya. Ini Sunda. Cakot. Ini cakot. Cakot Jawa sama cakot Sunda itu beda. Ini kalau ngomong nggak saling memahami, bubar. Jadi kalau kita ngomong cakot di tanah Sunda sana, orang Jawa ngomong cakot, hati-hati. Orang Sunda ke Jawa juga hati-hati. Jadi kita lihat cakot, nah itu yang ngomong siapa? Ngomong orang Sunda. Beda artinya cakot yang ngomong orang Jawa. Begitu juga amis. Nih. Dan lagi amis. Amis Jawa sama amis Sunda itu beda. Maka kita memahaminya, kita lihat yang ngomong siapa? Orang Sunda. Yang ngomong siapa? Orang Jawa. Beda. Jadi artinya bahasa itu dipahami dari pengucapnya, ya. Itu sekedar contoh, kita ke poinnya ke sini lagi. Ya. Jadi kalau Elohim, aduh.
Elohim, perhatikan. Ini mempunyai dua karakteristik, bisa berarti plural, bisa berarti penghormatan. Ini memang aturan main bahasa Ibrani, bahasanya orang Israel atau Yahudi, bukan mereka yasa. Kok goblok? Terus kamu mau mengatakan orang Yahudi itu mereka yasa? Orang itu bahasa mereka, kok kamu pahami bahasa mereka? Bukan bahasa mereka kamu ambil, padahal kamu goyim, bukan Yahudi, bukan Israel. Kamu menentukan artinya. Karepmu dewe goblok we. Ya. Begitu juga kalau sebetulnya ada lagi ehad, ya. Nah, di sini sebentar. Sini ya, ehad. Ini juga dipahami menurut Yahudi, apa ini tunggal, bukan tritunggal. Inilah yang aku bilang kemarin dalam kajian-kajian kita yang kita sebut, sudah belum ya, terjadi sorry apa namanya dulu, tahrib, perubahan. Ada yang dirubah teksnya, nanti aku lihat, kalau aku lupa ingatkan. Sebetulnya kalau kita jeli ya, di perjanjian baru itu ada yang Yesus dikatakan Allah, tapi kan jarang yang jeli. Kalau dia canggih itu, misalkan ada teman Islam tanya, di mana Yesus mengaku atau diakui sebagai Allah? Ada itu. Cuman itu bermasalah. Nah, karena apa? Sudah mengalami tahrib. Tahrib itu perubahan, pergeseran. Tahrib, ya. Nah, tahrib itu ada dua, ya. Ada tahrib secara teks. Kalau yang itu teksnya yang ditahrib, yang dirusak. Ada tahrib secara penafsiran. Kalau tahrib secara penafsiran, teksnya tetap aja gitu, kagak dirubah-rubah, tapi penafsirannya sudah dirubah. Ya. Jadi tahrib itu ada pergeseran, perusakan. Aduh. Ya. Tahrib. Kalau kena air dia sulit. Tahrib. Tahrib ini ada dua. Ada langsung ke teks dirusak, ada yang tafsirnya. Yang dilakukan dengan teman-teman Kristen, kalau itu benar ya, tentang Elohim itu tafsirnya yang dia rubah. Bahkan setelah merubah, nggak punya malu menuduh Israel, Yahudi ini mengada-ada tentang Elohim itu punya makna plural, punya makna penghormatan. Ya, itu bukan mengada-ngada, memang itu kerangka berpikir bahasa mereka. Begitu juga ahad tadi atau ehad ini ya. Ini tahrib. Yang ditahrib apa oleh mereka? Bukan tulisannya, bukan teksnya, tapi ditahrib itu tafsirnya. Dia bilang kesatuan. Maka muluslah jalannya Tritunggal. Nih, ini ketidakberesan yang harus tahu. Tapi kalau dasar babi budek dikasih tahu juga nggak mau tahu. Tapi setidaknya kamu tahu ya. Kalau dia nggak mau tahu itu urusan dia. Ya, begitu itu ya cerita bahasanya. Jadi bahasa itu dipahami menurut yang mengucapkan, bukan menurut yang mendengarkan, gitu loh ya. Jadi kalau kita bilang Elohim, bukan berarti Eloh itu plural, bukan. Itu penghormatan, wujud penghormatan terhadap Eloh itu, ya. Karena him itu, ya, polisemi, dia bisa plural, bisa penghormatan, bisa tergantung konteksnya mau kemana, gitu loh. Nah, kalau orang cerdas dikasih tahu ini ngerti, tapi kalau orang goblok ya nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Ini khusus untuk yang cerdas-cerdas saja. Jadi jangan menuduh itu, kalau di depannya orang Israel bilang gitu nggak ditempelin sudah untung itu. Orang itu bahasanya orang Israel kok menuduh orang Israel mengada-ada, karena nggak cocok dengan kredo keimanannya yang sudah
dibungkus dogma. Ya, bisa ditempelin sama orang Israel itu. Nggak ada cerita orang itu bahasa. Makanya aku bilang, ikuti orang Israel kalau kamu menggunakan bahasa Israel, entah itu Aramaik, entah itu Ibrani, gitu loh. Jangan terus dibawa ke pemikiran goyim, apalagi pemikiran Yunani Romawi, bubar. Ya, aku kira cukup di situ ya. Jadi intinya kalau nyebut Elohim itu bentuk majestik, penghormatan, pengagungan terhadap Allah yang agung itu, bukan plural. Tetapi bolehkah bermakna plural? Boleh untuk hal-hal yang lain. Lihat konteksnya. Kalau di konteks ini tidak boleh, karena Israel Yahudi itu mengenal YHWH itu adalah Ehad, tunggal, ya, sama dengan Ahad, ya. Sebetulnya fenomena itu ada pada Al-Quran juga ketika Allah menyebut dirinya kami. Itu sama. Dia bisa plural, bisa penghormatan. Kalau dia disandarkan ke Allah, berarti dia penghormatan. Karena nggak mungkin Allah itu menjadi jamak di dalam Islam, karena sudah dikunci oleh Kul huwallahu ahad. Begitu juga dalam Yahudi nggak mungkin Allah itu plural, karena sudah dikunci oleh Sema o Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad. Gitu kakak berpikirnya. Nah, karena sudah nggak mungkin, maka dia larinya ke penghormatan ini. Gitu. Oke, ini dulu penjelasan dari aku ya, seperti yang aku bilang tadi kepada Mas Hutau khususnya dan untuk kalian semuanya. Aku tidak menjelaskan secara gramatikal karena itu sudah ada di tajuk yang disampaikan oleh Erni tadi ya, tentang Elohim Allah itu ada berapa. Yang aku perlu tekankan di sini dengan mengambil contoh-contoh bahasa-bahasa di sekitar kita tadi ya, antara Jawa dan Using, antara Jawa dan Sunda ya. Using punya sing, Jawa punya sing, Jawa punya amis, Sunda punya amis, Jawa punya cakot, Sunda punya cakot. Kalau ditulis sama, tapi maknanya pahami menurut siapa yang mengucapkan, ya. Jangan menurut kita, ya, keliru, ya. Begitu juga ketika kita baca teks-teks suci. Kalau kamu pahami itu menurutmu, berarti kamu itu menundukkan firman Allah. Itu namanya eise gese, dan itu coret, salah besar. Yang benar itu kita tunduk terhadap firman Allah, maka melakukan yang namanya eise gese. Apa kata firman yang itu kita ikuti. Jangan firman kamu rubah-rubah dari ahad tunggal menjadi tritunggal, dari Elohim yang penghormatan menjadi jamak. Itu kan goblokmu itu. Ya, nggak boleh begitu. Begitu juga stressing pointnya hari ini adalah bahasa dipahami dari pengucapnya. Begitu juga kitab suci. Ya, artinya ketika membaca kitab suci, kita harus memahami kitab suci itu dalam edisi bahasa apa, ya. Makanya tadi kan aku sempat bilang, kita bilang surat Al-Kahfi dan diterjemahkan surat gua. Gua itu apa? Memangnya kahfi itu gua? Itu nanti kesalahan yang terjadi karena hal yang nakiroh dibawa ke makrifat. Nanti ada lagi hal yang makrifat dibawa ke nakiroh. Jadi nggak jelas. Ya, dan peristiwa itu ada nanti di perjanjian lama, ada di perjanjian baru ketika itu salah diterjemahkan. Ya, coba tanya, apa benar kahfi itu artinya gua? Arab sana tanya sama orang yang paling Arab sana, kahfi itu artinya gua apa enggak? Jadi kamu tuh jangan salah kamu ikuti. Ngaji di sini harus cerdas. Aku punya santri-santri goblok yang males. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pesan dari aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga Islam, menjadi bingkai imanmu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, selanjutnya terima salam penyemang dari aku, salam Isra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.